bertanya ya Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Radio XX. Sekarang kita ke topik kita di sekitar kita. Jadi kemarin tuh saya dengar sih kemarin katanya ada napi yang melarikan diri di Lapak Muara Sabak di Tanjung Jabung Timur Jambi. Nah, kayaknya soalnya ini agak-agak jarang Bapak Ibu ya, karena setahu saya di sana tuh biasanya adem ayem. Nah, cuman ini kok ada yang sampai lari. Nah, mungkin di sini ini berita yang cukup mengejutkan, terutama bagi masyarakat di Jambi sendiri ya. Dan saya juga kemarin dapat info dari tetangga juga yang orang Jambi cukup heboh. Nah, mungkin nih karena lagi viral nih, makanya saya mau coba angkat di sini. Mungkin sudah hadir dengan bersama saya nih beberapa narasumber atau katakanlah pihak-pihak yang mungkin mengetahui tentang kejadian tersebut. Nah, mungkin bersama sudah hadir juga bersama saya nih Bapak di LP Muara Sabak, APLP, Pak Irfan mungkin. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Ikhwan. Ya Pak, jadi ini Pak, mungkin sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan, ada kejadian nih Pak, katanya di LP Bapak nih kok ada yang bisa-bisanya melarikan diri. Ini gimana nih Pak? Biasanya padahal kan tahu saya tuh di Lapas Muara Sabak tuh adem ayem Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, kok bagaimana kronologis kejadian ini sebenarnya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Iswan. Kami dari Lapas Muara Sabak akan menyampaikan beberapa kronologi tentang pelarian yang ada di Lapas Muara Sabak, yaitu pelarian salah satu narapidana yang telah menjadi tamping kebersihan halaman luar kantor Lapas Muara Sabak. Kronologinya pagi hari saudara petugas pengamanan yang melakukan tugas pengawalan kebersihan halaman luar mengajukan bon kepada kami untuk memperkerjakan 5 orang warga binaan di halaman luar lapas. Kemudian telah dilaksanakan pengawalan, kemudian petugas pengawal tersebut secara tidak sengaja ke toilet, Mas Iwan. Jadi ke toilet, kemudian setelah kembali ke toilet, salah satu warga binaan dari 5 orang itu, salah satu warga binaan itu melarikan diri, Mas. Dilakukan upaya pelarian sampai saat ini. Terus kemudian setelah kita tanya beberapa hari sebelumnya, warga binaan tersebut mengeluh mendapatkan kabar bahwa istrinya akan menikah lagi. Begitu, Mas Ivan. Oh, jadi galau gitu Pak ya? Aduh, kasihan juga ya. Ya, galau. Jadi memang kalau di tempat kami, warga binaan, salah satu dampak psikologis kondisi rumah tangga juga berpengaruh bagi warga binaan yang ada di dalam, Mas Ivan. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Pak Irfan, mungkin saya bisa tanyakan langsung kepada petugas yang berjaga pada hari itu, Pak, mungkin. Baik, kebetulan ini saya juga dengan petugas pengawalnya langsung nih, saudara saya ini, Pak Jaya Mahendra. Silakan, mungkin Mas Ivan langsung ya, ke Pak Jaya. Selamat pagi Pak Jaya, gimana Pak? Kronologi. Iya Pak, selamat pagi Pak. Iya Pak. Ini gimana Pak Jaya? Jadi berkaitan dengan berita. Iya Pak, gimana Pak? Ya, jadi kan katanya ada masalah si WB ini ada masalah rumah tangga ya, sehingga galau di tahanan, mungkin sehari-harinya mungkin ngelamun kali ya. Nah, mungkin itu sampai akhirnya nekat kabur itu. Bagaimana? Katanya dengar Pak Jaya yang pas petugas jaga kemarin waktu itu ya. Gimana Pak? Bisa jelaskan? Gimana? Iya Pak, betul Pak. Kemarin itu pas kejadian itu Pak, saya mendapatkan perintah dari adanya untuk pengawalan terkait dengan tamping melakukan pembersihan taman Pak. Jadi pada saat kejadian itu saya bertugas sendiri ini Pak mengawal 5 orang Pak waktu itu kejadiannya. Nah pada saat di tengah-tengah saya menjaga itu Pak untuk mengawal mereka itu saya mengalami sakit perut Pak. Jadi ya saya
karena sudah melihat kondisi mereka sedang bekerja dan mereka seperti biasanya baik-baik saja tanpa ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, karena kami juga sudah melihat mereka selama ini bekerjanya cukup baik ya. Saya tinggal ke kamar mandi Pak untuk menyelesaikan hajat saya gitu kan. Nah, tapi pada saat saya selesai kok kembali ke tempat lagi, saya hitung kok kurang satu Pak, hilang gitu Pak. Jadi langsung kejadian itu saya sampaikan ke atasan Pak, begitu Pak. Oh gitu. Jadi masalah sakit perut ya Pak ya. Mungkin Pak Jaya. Iya Pak, iya Pak. Ya, Terus jadi makan saya sambal sendiri bagaimana? jaga Makan orang rujukan 5 bagaimana, Pak Pak? gitu. Ya sempat sebelumnya itu Pak, itu kan sarapannya sama istri dibuatin ya sambel Pak, ada tempe penyet, jadi kayaknya sambelnya nikmat. Jadi Oh, mungkin saya sendiri Pak yang waduh kesalahan itu Pak. saya juga serem kalau makan Pak, tempe penyet. gitu Pak. Jadi sebetulnya nih makanya kenapa saya bilang tadi cukup menarik karena setahu saya selama ini Lapas Muara Sabak itu adem ayem. Nah ini ada. Jadi setahu saya di lingkungan masyarakat di sekitar LP juga heran kok bisa ada seperti itu. Mungkin oh ya di sini saya juga dengan kasih kamtip dari LP Muara Sabak, Pak Fitri. Pak Fitri, selamat pagi Pak Fitri. Pak Fitri masih di mute Pak. Ya. Halo, selamat pagi Pak Fitri. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, siap. Bisa, Pak. Ya. Jadi Pak, terkait dengan larinya WB dari LP Muara Sabak ini gimana Pak? Kebetulan kan ini katanya sudah ada kelengahan dari petugas penjagaan. Gimana nih Bapak sebagai kasih kamtip bagaimana Pak menyikapi ini? Apakah nanti akan ada kayak sanksi gitu untuk Bapak Jaya atau bagaimana Pak? Sebenarnya Pak, mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Ihwan. Jadi terkait kejadian pelarian tersebut, jadi kami sebagai kasih kamtip mendapatkan perintah dari pimpinan untuk membuat tim pemeriksa kepada petugas jaga yang kebenaran pada saat itu terjadi ke pelarian tersebut Bapak. Jadi tim itu sudah kami bentuk, jadi segera kami laksanakan pemeriksaan terkait yang WBP yang lari tersebut, yang 4 WBP tersebut kita panggil juga, jadi kita tanyain juga, kita interogasi bagaimana kronologis kejadiannya. Dan kita cross check juga dengan petugas jaga, Bapak. Oh ya, jadi memang sudah ada kelalaian Pak ya, kejadian pada malam Jumat yang lalu itu seperti itu. Nah, ini kebetulan saya ada di ini kebetulan nih, Pak Andri ya sebagai WB. Kok kayaknya keren banget Pak. WB-nya waduh, ini pasti rajin cukur Pak ya, rajin kesalahan ya WB-nya ya, waduh. Nah, gimana nih Pak? Jadi Pak Andri nih, nah saya mau nanya nih, kayaknya Pak Andri ini nggak cocok jadi potongan tahanan. Pak gimana Pak? Kok dengar katanya waktu itu Anda ini masuk LP karena menculik anak orang atau gimana? Menculik anak orang itu semua gimana Pak? Terus kenapa kabur Pak? Coba mungkin kenapa bisa dijelaskan gitu kenapa Pak Andri ini? Menculik anak ya orang. Pak, saya habis dicukur sama warga binaan yang lain Pak. Habis kabur ini langsung dicukur kemarin, habis ketangkep. Ini terus, Pak, izin. Gimana? Kemarin saya memang hilaf Pak untuk kabur karena saya pusing. Saya mikirin istri saya yang keempat, yang montok, mau kawin lagi. Waduh. Kebetulan rencana sih saya nggak ada niat untuk kabur, tapi pas waktu itu saya disuruh kerja di taman di halaman kantor. Pas ada kesempatan saya lihat petugasnya nggak ada di tempat, itu langsung saya kabur. Saya pengen nemuin istri saya, ya pengen nengok lah daripada kebayang-bayang mulu kan. Belum sempat ketemu udah ketangkap lagi, gitu. Waduh. Pak Bapak ini udah 4 berarti Pak udah 4 ya kan? Ya udah kalau emang gitu kenapa Kak kawin lagi kan gampang, tinggal kawin lagi, cari yang ini lagi, cari yang lain gimana Pak? Kan yang istri yang keempat ini, kan yang istri keempat ini orang kaya Pak,
ada duitnya. Oh iya, susah emang kalau waktu ya, apalagi zaman sekarang, zaman apa ini ya. Ya jadi Ya. seterusnya ya jadi kita menyoroti dari walaupun sudah jadi Pak Andri ini WB di Lapas Muara Sabak ini walaupun sudah sempat kabur tapi alhamdulillah bisa tertangkap lagi. Nah mungkin oh iya nih kebetulan dari pihak Lapas Muara Sabak sudah menghadirkan juga istri keempatnya Pak Andri ini. Gimana nih Bu Irma, selamat pagi Bu. Ini katanya gimana Bu? Ya, Ibu selamat kawin pagi lagi, Pak Bu? Iwan. Iya, habisnya gak ada pilihan ya Pak ya. Gimana Kenapa, dong Bu? jadinya? Sabar dong Bu Iya, nungguin saya- Bapak. Aduh. Saya mau ngarepin apa Pak? Itu udah seumur hidup di hukumnya. Saya Oh, masih gitu. 18 tahun Pak. Oh, 18, enggak ke 18 Bu ya? Iya. Kayak berapa Pak? Ke 36 oh ya udah. Oke, ya mungkin Iya Pak. namanya perawatan beda ya. Nah, jadi Oh, iya dong. kembali ke konteks masalah di LP ini artinya kan sebetulnya kan ada beberapa pihak yang mungkin bisa nah, saya menghadirkan juga nih Bapak Kalapas Muara Sabak, Pak Kasogi. Selamat pagi Pak Kasogi. Bagaimana Bapak memandang ini Pak, memandang peristiwa ini Pak? Ya. Sangat disayangkan sebetulnya oleh masyarakat Jambi sebetulnya Pak. Gimana Pak? Ya, selamat pagi Pak Iwan, rekan-rekan sekalian semuanya. Nah, mungkin saya membahas dari sisi administrasinya aja ya, Pak Iwan. Karena yang bersangkutan ini 1 kali 24 jam sudah tertangkap kembali saat ini. Artinya memang ada kebocoran, bukan kebocoran sih menurut saya, karena petugas saya yang kurang, 1 orang mengawal 5 orang narapidana yang kebutuhan dia punya kebutuhan mendadak juga untuk ke toilet, ya saya pikir itu manusiawi Pak. Nah, tapi dengan kegigihan tim kami bahwasanya yang bersangkutan 1 kali 24 jam udah bisa tertangkap lagi. Nah itu Pak, setiap tahun sebelumnya kami selalu membuat yang namanya piagam manajemen risiko Pak, yang di dalamnya ada indikator kinerja utama, terus manajemen risikonya, mitigasi risikonya. Nah itu termasuk salah satunya adalah pelarian narapidana ini Pak. Jadi artinya memang kami sudah mencoba simulasi supaya jangan terjadi pelarian, gangguan kamtip berupa pelarian ini, tapi ya akhirnya terjadi juga, namun kami bisa menyelesaikan dengan kurun waktu yang secepatnya supaya juga pimpinan tahu bahwasanya kami bekerja. Di dalam konteks ini kami membuat yang namanya program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Bapak untuk dalam hal penanganan gangguan kamtip di dalam lapas, termasuk pembuatan atensi ketika pelarian kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian buat tim untuk melakukan pengejaran, termasuk salah satunya pada akhirnya nanti kami akan rekomendasi ke Bapas itu Pak. Ke Bapas, ke Itjen, akibat kalau ada memang unsur sengajaan dari pegawainya itu untuk bantu pelarian tuh kita usulkan melalui kantor wilayah ke divisi PAS, ke Dirjen maupun ke Itjen Bapak. Mungkin itulah dari saya Pak. Oh ya, jadi Pak Kasogi emang jadi kalau mungkin artinya saya menghargai sih ya, artinya dari Lapas Muara Sabak sudah bertindak cepat dengan menangkap kembali WB dalam waktu 24 jam ya. Ini suatu prestasi yang mungkin cukup sigap dan mungkin karena LP Muara Sabak itu kan dulu terkenal aman ya, nggak pernah ada masalah. Jadi makanya sekarang kenapa saya angkat karena kemarin ada request dari pemirsa ini ada lapas ini kok bisa kabur, kok bisa diangkat. Nah mungkin jadi mungkin kita sudah dengar sendiri dari dalam informasi lapas. Nah tadi Pak Kasogi menyebut Bapas. Nah mungkin nih selamat siang Pak Hananta dari Bapas, PK Bapas. Mungkin Bapak tentu sudah dengar Pak ya kejadian ini. Mungkin pendapat Bapak sebagai PK Bapas gimana Pak? Selamat siang. Terima kasih Bapak Iwan sudah bersedia mengundang saya juga dalam acara ini. Jadi berdasarkan peran Bapas di sini, ketika narapidana melarikan diri dalam hal ini berdasarkan Permenkumham 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan,
bahwa di sini perlu ada kebijakan tegas atau sanksi tambahan atau hukuman lebih khusus terhadap napi yang melarikan diri dan tertangkap kembali ini. Ya, karena kan melakukan pelanggaran ini kan, sehingga menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga secara efektif harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Nah, dalam hal ini narapidana dalam hal pembinaan agar narapidana ini tidak mengulangi perbuatan hukum lagi dan mendidik, maka dirujuk untuk pemindahan untuk ke security yang lebih maksimal gitu. Penjagaan yang security maksimum. Oh, jadi ini berdasarkan iya betul. Berdasarkan studi kasus ini, penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan ini kan untuk membantu menentukan program pembinaan dan bimbingan narapidana itu sendiri gitu. Jadi kita kembalikan ke untuk menjaga secara buat memberi efek jera, maka kita beri masukan ke super maksimum security. Gitu aja. Oh ya, jadi Terima kasih Bapak Iwan. Ya, siap. Jadi mungkin kalau dari keterangan Pak Hananta berarti ada kemungkinan bahwa untuk mengulangi kejadian ini seperti ini, walaupun ya saya tadi dengar alasan Pak Andi sebenarnya cukup mengenas juga ya, mau nikah lagi ya, namanya memang kalau karena cinta sih apapun bisa terjadi Pak, ya apapun dikerjakan, apapun dikorbankan gitu. Memang mungkin sangat disayangkan karena ini mungkin nanti bisa menjadi presiden buruk untuk LP itu sendiri. Nah, mungkin ini ada dari Itjen Kemenkumham, Ijen mungkin Pak Mahdi di sini, mungkin Pak terkait kasus ini Pak bisa memberikan pendapat Pak. Jadi dari sisi inspektorat bagaimana? Silakan Pak Mahdi. Selamat pagi menjelang siang Mas Iwan. Sehat Mas Iwan? Ya sehat Pak, cuma emang kaki agak sakit Pak jadi Pak. Oh ya. Gimana Pak? Begini, terima kasih sudah diundang dalam podcast hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada jajaran Lapas Muara Sabak atas upayanya mengembalikan tahanan napi yang melarikan diri dalam waktu 1x24 jam. Kami dari tim Itjen mengucapkan terima kasih bisa menanggulangi masalah ini. Sesudahnya itu kami ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik kami di UPT ya untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas tentu tetap memperhatikan SOP. Kami juga akan melakukan audit terhadap Lapas Muara Sabak atas kejadian ini. Apakah sudah menerapkan SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah dalam hal ini, sehingga di kemudian hari kami harapkan kejadian atau insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Kami akan mengaudit juga apakah ada kesengajaan atau unsur kelalaian dari petugas yang berjaga hari itu. Walaupun alhamdulillah kita mengucapkan selamat, ini tidak sampai di blow up oleh media massa, tapi kami akan tetap mengecek kembali apakah ada unsur kesengajaan dari petugas yang berjaga pada hari itu. Demikian Mas Iwan. Ya mungkin memang kalau seperti saya bilang tadi Pak, ini sesuatu yang sangat disayangkan ya, walaupun kita tahu mungkin alasannya dari WB sendiri cukup menyentuh juga ya karena mau nikah lagi gitu ya, tapi memang saya nggak bisa ngebayangkan kalau tahanan yang kabur itu tahanan yang mungkin kasusnya lebih berat ya seperti teroris. Tapi mudah-mudahan mungkin ini kalau menurut saya mungkin suatu pelajaran juga untuk lapas, untuk UPT juga, bahwa artinya memang jangan sampai kelengahan itu berbuntut pada kasusnya kaburnya WB. Nah ini Bapak Ibu, kebetulan nih teman saya tadi baru ketemu Ibu Dirjenpas dari mall sebelah nih, kebetulan lagi ada di mall saya, jadi kita ajak ke studio. Selamat siang Ibu Dirjen, selamat siang Ibu Dirjenpas.
Selamat siang, Pak Mohon maaf Bu Iwan. ya, waktunya di mall diganggu Bu. Ya, Iya, kebetulan diganggu ada. Nah ini Bu, mungkin Bu Dirjen mungkin sudah dengar ya kasus kaburnya WB di Lapas Muara Sabak di Jambi ini. Nah mungkin kalau saya sih melihat tadi ini kasus ini adalah sebetulnya sangat disayangkan ya, walaupun ya tapi kinerja yang bagus juga untuk LP Muara Sabak bahwa dalam waktu 24 jam sudah bisa ditangkap kembali. Nah, mungkin nih Ibu sebagai narasumber puncaknya dari Dirjenpas nih Bu, mungkin kira-kira gimana sih Bu, apa yang mesti dilakukan oleh mungkin UPT dan juga untuk memberikan jaminan kepada amanan pada masyarakat dan juga mungkin untuk supaya tidak terulang lagi seperti itu Bu. Mungkin silakan Bu Lili mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Kami dari Ditjenpas, khususnya dari Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Lapas Muara Sabak beserta jajarannya tentang terkait penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya salah satu kasusnya adalah pelarian. Nah, di sini saya ingin berbicaranya lewat data ya, bahwa di tahun 2014 sampai 2019 secara signifikan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban di lapas rutan itu grafiknya menurun. Berarti itu menunjukkan lapas rutan dalam kondisi yang sangat kondusif. Ini ada tertuang semua di dalam rencana strategisnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, khususnya juga untuk kasus pelarian, ini kan spesifiknya adalah kasus pelarian, tapi tetap saja juga dari Ditjenpas mempunyai peran yang penting dalam perumusan kebijakan, juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan gangguan keamanan ketertiban di tahun 2020 sampai 2024 ke dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas dari Bapak Ibu di lapangan, khususnya yang dilakukan oleh Lapas Muara Sabak, adanya mitigasi resiko, pengendalian secara internal, terus juga upaya-upaya untuk menunjang program prioritas nasional yang terkait dengan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara pada umumnya, seperti itu. Di Ditjenpas juga ada kebijakan yang terkait untuk menurunkan gangguan keamanan ketertiban ini. Salah satunya adalah ini banyak sekali pengalihan fungsi lapas umum menjadi lapas khusus narkotika, karena kan kasus gangguan kamtip ini nggak cuma hanya pelarian Pak Iwan, menurut data kami, tapi ada juga kasus narkoba, ada kasus perkelahian dan lain-lain yang bisa memicu terjadinya gangguan kamtip. Nah, tapi upayanya melalui program revitalisasi yang tadi disampaikan Pak Hananta yang sudah menyinggung tentang Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi pemasyarakatan, ada upaya yang akan dilakukan di 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas lapas rutan termasuk Lapas Muara Sabak untuk mengatasi keamanan gangguan kamtip tersebut. Satunya pengalihan fungsi lapas umum menjadi lapas khusus narkotika dan pembangunan UPT baru untuk mewujudkan terwujudnya keamanan dan ketertiban di lapas. Yang kedua, penambahan jumlah petugas pengamanan pemasyarakatan sebanyak 5.000 orang. Ini sudah tertuang di dalam rencana strategisnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Biar tadi yang masalah yang ada di lapangan karena masalah sakit perut, harusnya kan itu bergantian nih secara SOP, ada teman penggantinya, tapi karena keterbatasan petugas, akhirnya ya urusan perut siapa yang nggak bisa ditunda lagi seperti itu. Jadi hal-hal istilahnya terlihat kecil, tetapi ini sangat besar ternyata pengaruhnya terhadap gangguan kamtip. Tapi di Ditjenpas sudah akan rencananya akan melakukan penambahan jumlah petugas pengamanan pemasyarakatan sebanyak 5.000 orang. Terus peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petugas pengamanan agar yang ngejaga pun kayak Pak Jaya dan Pak KPLP beserta jajaran di Lapas Muara Sabak juga mempunyai kualitas sebagai petugas pengamanan yang baik, yang sesuai dengan kompetensi. Ini juga akan dilakukan oleh Ditjenpas melalui kegiatan-kegiatan pemberian diklat bagi petugas pengamanan. Kemudian mengklasifikasi narapidana tahanan berdasarkan penilaian untuk kepentingan penempatan pada lapas super maksimum, maksimum dan medium maupun lapas minimum yang sebagaimana tertuang di dalam Permenkumham 35 tahun 2018. Ini perannya tadi Pak Hananta sebagai PK Bapas yang akan menjadi asesor, melakukan penilaian, asesmen seperti itu untuk
perilaku-perilaku dari narapidana ini untuk pindah dari lapas super maksimum sampai dia ke minimum. Itu ada tahapan seperti itu penilaian. Dan juga yang akan dilakukan menjadi upaya adalah meningkatkan sarpras pengamanan khususnya pada lapas super maksimum dan lapas maksimum itu sendiri. Jadi program-program ini secara detail sudah tertuang di dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di tahun 2020 sampai 2024 guna meningkatkan tadi peningkatan kualitas penanganan gangguan kamtib di lapas rutan, karena nanti dilakukan secara berjenjang dengan laporan terpadu dan saling diketahui mulai dari jajaran UPT sampai ke Ditjenpas. Jadi sistem pengendalian yang kami lakukan juga kita bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Seperti itu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Muara Sabak. Terima kasih Pak Iwan. Iya, makasih Bu Lili, Bu Dirjen. Jadi memang sebenarnya kalau kita sendiri kan LP itu kan memanusiawikan WB ya. Jadi memang perlu juga saya sependapat dengan pendapat Bu Lili tadi bahwa sebetulnya memang perlu peningkatan dalam segala hal dan kita juga menunggu komitmen dari Ditjenpas bahwa semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi di LP Muara Sabak dan juga di LP manapun di seluruh Indonesia gitu. Dan kayaknya saya lihat perkembangan baru nih, kayaknya Pak Andri udah agak ceria, jadi mungkin istrinya nggak jadi kawin Pak ya? Lebih tenang kan Pak ya? Dengar-dengar Pak gimana Pak? Belum tahu nih, makanya masih kepikiran saya. Udahlah Pak, yang lain juga banyak yang montok masih banyak. Jadi oke lah, jadi dengan demikian artinya syukurlah bahwa kasus ini berakhir dengan ya cukup happy ending ya, artinya mungkin saya yakin nanti mungkin pihak lapas juga akan memperhatikan kondisi psikologisnya Pak Andri ya, mungkin karena saya pikir kasihan juga sih bagaimanapun WB itu kan juga saudara kita sendiri gitu loh, cuma mereka sedang ada permasalahan seperti itu. Satu ya, lagi mungkin Pak Bapak, ya gimana Bu Lili, ada yang mau ditambahkan? Pesan kami buat petugas di lapas atau di UPT agar banyak berinovasi agar kasus kayak yang dialami Pak WBP ini bersama keluarganya bisa ditangani tanpa harus melarikan diri atau melalui media video call, bisa dihubungin keluarga. Jadi ada mediasi. Mudah-mudahan sih ada inovasi ke depan untuk di lapangan agar jangan masalah mau kawin malah jadi rusuh satu lapas seperti itu ya gitu. Iya, inovasi gitu. Kasih waktu besukan lebih Bu. Ya mungkin. Nah, mungkin Pak Kasogi ini sebagai kalapas mungkin Pak. Ada yang tidak tersalurkan ini kayak dari ini. Ini sangat bahaya. Kebutuhan dasar soalnya. Udah lah Mas, terima aja ya. Ya Pak, karena udah terjadi, kan udah diproses juga. Nanti ini masalah tempatnya Pak Andri dia ya sudah lah. Mungkin paling dari kami menyampaikan seperti dari Pak Iwan tadi kan masih ada 1 sampai 3. Iya. Saya sih ngomong gitu, cuma mau ngomong nggak enak. Saya mau CMK Pak. Yes. Mungkin ada satu pesonanya Bu Irmani yang Pak Andri nggak bisa hilang ya, tapi bagaimanapun ya udahlah. Pada akhirnya kita itu Pak Iwan pasti. Ini juga memang sebetulnya pelajaran buat kita semua bahwa sebenarnya bagaimanapun juga komitmen pemerintah itu untuk memperhatikan HAM semua warganya ya. Jadi ya baik, saya lihat waktunya sudah selesai. Jadi dengan ini saya tutup acara dialog seputar kita di Radio XX. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi narasumber. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita harapkan semakin diperoleh kemajuan khususnya LP Muara Sabak dan juga khususnya di LP di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar yang telah bersedia mendengarkan acara ini. Jadi kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah menarik. Saya Ikhwan di sini sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.